Nusantara. Bersama saya, Citra Mutirasari akan menemani kalian di podcast hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang adat istiadat di berbagai provinsi di Indonesia, terutama dari Provinsi Bali, Banten, Papua, dan Aceh. Sekarang saya bersama 6 narasumber. Silakan narasumber untuk memperkenalkan diri masing-masing. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Hajima. Izin saya akan melanjutkan dari adat istiadat Papua. Halo teman-teman, nama saya Najwa Putri Sahara. Saya akan memperkenalkan budaya Baduy. Halo teman-teman, saya Aisyah Putri Rahmanita. Saya akan memperkenalkan adat istiadat di Papua. Halo semuanya, saya Salsa Barani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman adat istiadat di budaya Bali. Hai teman-teman, aku Intan Abela Ramadhania. Aku di sini akan menjelaskan keberagaman dan adat istiadat yang ada di Aceh. Saya Irfan, saya akan menjelaskan suku Baduy. Wah, seru sekali. Sekarang kita akan memulai dari adat Bali terlebih dahulu. Silakan Salsa untuk menjelaskan apa sih yang membuat adat Bali itu terlihat sangat unik. Oke, jadi dari Bali itu ada kegiatan yang mencakup tentang gotong royong. Ada yang namanya membat. Membat itu sendiri yaitu di mana kaum laki-laki mereka memasak untuk kepentingan upacara keagamaan. Yang kedua ada yang namanya ngayah. Ngayah yaitu kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu ada kegiatan yang mencakup tentang musyawarah. Yang pertama yaitu ada yang namanya sungkep. Sungkep itu sendiri yaitu kegiatan pertemuan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk membahas atau menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua ada yang namanya kiadegang, yaitu kegiatan pemilihan atau pengangkatan kepala desa atau di Bali itu namanya bandesa adat. Oke, jadi masyarakat Bali juga menjunjung tinggi prinsip yang pertama yaitu menjunjung tinggi prinsip gotong royong, karena gotong royong ini menekankan antara kerjasama dan juga tanggung jawab masyarakat Bali. Yang kedua ada yang namanya istilah yaitu sering disebut Trihita Karana, yaitu filosofi yang menekankan konsep harmoni antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa empati dan juga kasih sayang. Paling segitu sih keberagaman di budaya Bali. Oke, menarik sekali. Filosofi Trihita Karana ternyata sangat relevan dengan kehidupan modern. Kalau dari Aceh sendiri, Intan, apa sih ciri khas adat Aceh yang sangat menonjol dari dulu sampai sekarang? Oke, kebetulan dalam masyarakat Aceh itu ada gotong royong dan yang disebut dengan musyawarah, yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Hal inilah yang membuat masyarakat di Aceh itu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuannya juga membentuk karakter bangsa bagi kaum milenial di Aceh. Yang kedua ada Payah Butoha. Payah Butoha ini yaitu digunakan untuk acara musyawarah seluruh masyarakat di desa, terutama tokoh-tokoh desa, tetangga, dan yang lainnya. Yang ketiga ada Rehab. Rehab ini yaitu upacara adat kematian dari masyarakat Aluetuho di Naganraya. Itu saja keberagaman dan adat istiadat yang ada di Aceh. Oke, tradisi Aceh ternyata penuh makna juga ya. Kalau dari Papua, Aisyah dan Hilmia, bagaimana dengan adat istiadat di sana? Jadi adat istiadat di Papua itu ada yang disebut upacara bakar batu. Upacara ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur bagi masyarakat di sana. Upacara ini dilakukan untuk menyambut berita kesenangan seperti adat perkawinan, kelahiran. Ada juga menangkap ikan di laut yang airnya sedang surut atau bisa disebut dengan snorkeling. Selanjutnya bisa lebih perjelas oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga ada Taman Sanci atau upacara adat kematian. Upacara adat ini dilaksanakan oleh suku Mari Adi yang bertujuan untuk membatasi dan melarang mengambil, memanfaatkan, dan menggunakan suatu barang atau tanaman yang ditangkap dalam waktu yang tertentu. Dan yang keempat, ritual atau ritual meminta perlindungan. Ritual ini dilakukan oleh suku Biak dan juga beberapa macam. Dan yang terakhir ada musyawarah adat suku Angkumo. Musyawarah ini memeriahkan dengan tari tradisi dan ritual adat Angkumo dan lagu adatnya.
Oke, luar biasa sebagai warisan dunia pasti membuat masyarakat Papua sangat bangga ya. Terakhir, Najwa dan Irfan bisa ceritakan sedikit tentang masyarakat Banten, terutama suku Baduy yang terkenal dengan kehidupan sederhananya. Dari masyarakat Baduy itu sendiri yaitu ada gemar berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Yang kedua itu ada Seba Baduy atau upacara adat yang dilaksanakan setahun sekali sebagai bentuk rasa syukur. Yang ketiga juga ada Kawalu, bentuk pensucian diri dari nafsu jahat. Atas selanjutnya akan diceritakan oleh rekan saya Najwa. Selanjutnya ada jampe-jampe. Ritual adat ini yaitu membaca mantra atau jampe-jampe untuk meminta kebaikan dan menolak keburukan. Contohnya yaitu saat terkena penyakit mereka akan melakukan jampe-jampe untuk meminta kesembuhan. Yang kelima ada menenun. Menenun adalah salah satu tradisi Baduy yang biasanya dilakukan oleh wanita. Beberapa hasil tenun suku Baduy yaitu ada jamang, samping hidung, samping alos, susuwatan, dan samping hidung. Oke, terima kasih. Ternyata banyak sekali ya keunikan dan keberagaman adat istiadat atau provinsi yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada yang sudah menjelaskan dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton podcast Nusantara ini. Semoga obrolan kali ini memberikan kalian wawasan yang baru dan menginspirasi kamu untuk mencintai Nusantara dan budaya. Tetap cintai budaya dan jaga semangat Nusantara. Saya Citra Mutirasari, izin undur diri.